علي وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya afiah, semuanya selamat. Dan insya Allah bisa jadi hamba Allah yang mendapatkan rahmat, ampunan, pembebasan dari siksa api neraka, jaminan masuk surga, Lailatul Qadar, dan semua kebaikan lainnya. Amin Allahumma amin. Insya Allah saya akan ngomong gak panjang malam ini. Karena saya masih fokus nulis buku ya, mudah-mudahan barokah. Nah yang mau saya omongkan, yang saya sampaikan sore tadi menjelang berbuka. Cuman kita kupas agak lebih lebar ya, agak lebih lebar. Pertama, Nabi Musa alaihissalam. Kita akan berkisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Yang sebelumnya udah kita bahas, Nabi Musa ini termasuk hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dapat julukan Kalimullah, yang langsung diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang lihat Nabi Musa, suka atau enggak suka jatuh cinta. Kadang-kadang ada orang itu jatuh cinta tapi dia ingkar. Ya, menunjukkan sikap enggak suka. Sebetulnya hatinya suka. Ada yang jatuh cinta dan menunjukkan kalau dia suka. Nabi Musa alaihissalam termasuk manusia yang barang siapa menatap wajahnya jadi suka. Ya, jadi jatuh cinta karena Allah yang meletakkan rasa cinta itu di hati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kendati Nabi Musa ini dicintai Allah dan dicintai oleh masyarakat, sampai-sampai diambil anak angkat oleh Fir'aun yang mencari bayi laki-laki untuk dibunuh, mengerahkan semua kekuatan. Ternyata ketika bayi itu diantarkan ke istananya, justru Fir'aun enggak bisa berbuat apa-apa. Kelihatan jagoan di luar rumah, tapi di dalam rumah enggak bisa menjadi jago lagi. Ya, enggak bisa jadi jago lagi. Jangan diartikan yang lain. Ya, jangan diartikan yang lain. Di luar rumah, Masya Allah, Fir'aun tuh kirim macam-macam. Begitu dikirim ke dalam rumahnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aunnya kalau kata orang keok. Enggak bisa apa-apa. Bahkan diambil anak, dididik dengan pendidikan istana. Pendidikan istana. Semua guru besar istana ditugaskan ngajarin Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa itu menjadi seorang pria yang gagah, perkasa, ganteng, pinter, soleh. Lengkap semuanya. Dan bahkan sebagai bangsawan ya orang nomor satu di istana. Anak angkat Fir'aun, siapa yang berani? Siapa yang berani? Tapi begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia, mudah-mudahan kita diuji dengan nikmat-nikmat dan selamat, amin. Karena ujian itu ada dua, ada ujian dengan nikmat, ada ujian dengan nikmah, dengan bencana. Ada dengan nikmah, ada dengan nikmah, dengan nikmat, ada dengan bencana. Biasanya yang diuji dengan bencana ya ada yang selamat, ada yang enggak selamat. Yang diuji dengan nikmat, ada yang selamat, ada yang enggak selamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat, amin. Tapi yang namanya diuji sama nikmat itu kok rasa-rasanya lo enak ya? Ya rasa-rasanya lebih enak. Dan pasti mengalami ujian. Ya pasti mengalami ujian.
Nabi Sulaiman alaihissalam, raja yang luar biasa, nabi dan raja. Tapi ia mengalami ujian, sempat kehilangan kekuasaannya. Ya, sempat kehilangan kekuasaannya. Seperti yang udah kita bahas dalam kisah-kisah yang terdahulu. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya sempat dibakar oleh Namrud dan akhirnya selamat. Nabi Musa alaihissalam dieluk-elukan, tapi akhirnya karena satu peristiwa yang tidak sengaja, sengaja menolong orang, justru yang ditolong itu yang mencelakakannya. Yang teriak-teriak ini yang telah membunuh seseorang, padahal Nabi Musa enggak pernah membunuh siapapun. Kebetulan ketika tangan Nabi Musa sampai ke pipi Bani Israel, malaikat Israel pas menjalankan tugasnya. Artinya pas dicabut nyawanya, pas tangannya nempel. Ya artinya pukulan Nabi Musa itu bukan pukulan yang mematikan. Cuman untuk melereh biasa saja. Kebetulan malaikat Israel alaihissalam lagi bertugas kepada orang tersebut. Sehingga Nabi Musa saat itu menjadi buronan. Tadinya enggak mau lari tapi disuruh melarikan diri. Ya oleh seorang yang beriman pada Allah Ta'ala yang tinggalnya di istana. Kalau kamu enggak lari nanti kamu akan dibunuh karena Bani Israel marah. Ini udah urusan suku ya, urusan suku. Enggak bisa dibendung. Daripada kamu nanti dibunuh, lebih baik kamu selamatkan nyawamu. Maka Nabi Musa AS melarikan diri. Ini sikap yang benar, bukan penakut. Ya bukan penakut. Jangan, aku pemberani, akhirnya konyol. Akhirnya konyol. Menyelamatkan nyawa itu nomor satu. Berangkatlah Nabi Musa AS meninggalkan kerajaannya Fir'aun. Meninggalkan Mesir. Kemana? Melangkahkan kaki tanpa tujuan. Tapi dibimbing sama Allah Ta'ala. Jalan kaki 7 hari. Itu kalau antum mau praktek coba pakai Google. Ya, jalan kaki 7 hari itu kira-kira nyampe mana dari Solo? Kalau saya enggak salah nyampe Jakarta itu. Ya, Solo Jakarta itu kurang lebih kalau jalan kaki coba sih. Saya penasaran juga ya. Nah, penasaran. Karena dulu ada sepupu saya yang jalan kaki dari Solo sampai Jakarta 7 hari. Ya, coba jalan kaki dari Solo sampai Jakarta. Kemana enaknya ya? Pondok Indah Mall. Oke. Kemudian direction, jalan kaki. Ya, itu 5 hari tanpa istirahat. Berarti kalau pakai istirahat yang kurang lebih 7 hari. Biar kita bisa membayangkan perjalanannya itu enggak mudah ya, jalan kaki 7 hari. Enggak bawa bekal. Kalau sekarang enggak bawa bekal jalan kaki, kita tuh lewat dari satu kota ke kota yang lain. Mampir warung, kelihatan wajah sumpek aja dikasih makan itu. Ini bayangkan Nabi Musa alaihissalam lewatnya padang Sahara, enggak ada rest area. Enggak ada rest area, enggak ada warung, enggak ada tempat numpang makan. Cari tanaman yang bisa dimakan juga susah. Kalau toh ada pohon kurma enggak ada buahnya. Ya enggak ada buahnya. Dan tentunya kan harus minta sama pemiliknya. Jadi enggak makan, dikatakan 7 hari 7 malam itu dalam tafsir tidak makan. Jadi hanya minum. Nah, dalam keadaan yang lemah fisiknya, dikatakan perut nempel ke tulang punggung. Berarti kurusnya luar biasa. Jadi kalau dipegang gini tidak ada isinya itu. Kalau saya kan alhamdulillah ya. Coba ini dicek satu-satu kan ya mental semua itu. Mau dijadikan nempel sama tulang punggung padahal tidak bisa. Cek mental gitu ya. Kenapa? Isinya terlampau banyak ini, kita-kita ini. Alhamdulillah dalam nikmah ya. Nabi Musa pegang nempel sampai tulang punggungnya itu, saking kurusnya. Dalam kondisi yang seperti itu, 1, enggak ada makanan, 2, enggak ada teman. Ya jalan sendiri.
Kemudian di negeri orang, udah keluar meninggalkan Mesir, gak punya kenalan. Jalan sendiri tanpa teman, di negeri orang gak punya kenalan, lemah. Ya, dan gak punya tujuan. Kalau kita ke Jakarta mungkin punya tujuan, kita ke Bandung, ke Surabaya, ya, mungkin kita ke Jogja, mungkin punya tujuan ke rumah teman atau kemana ya. Ini gak punya tujuan. Gak ngerti mau ke rumah siapa. Beliau jalan, melihat ada dua wanita yang pengen ambil air tapi dihalang-halangi oleh pria-pria yang badannya besar. Semua udah tahu cerita itu. Singkat cerita, Nabi Musa pun menolong dengan ikhlas. Bukan seperti kita-kita zaman sekarang, menolong karena modus. Ada akhwat, gayanya gitu ada akhwat. Ada mbak-mbak, mumpung mbak-mbaknya itu lagi susah, butuh pertolongan. Biasanya wanita kalau butuh pertolongan mudah diambil hatinya. Wah, Masya Allah, mulai otak prianya berjalan. Pria dalam tanda petik ya, oknum pria dalam tanda petik berusaha menawarkan bantuan. Dik, kok kelihatan suntuk, apa yang bisa saya bantu? Ya, naudzubillah min dzalik, itu kalau kita. Nabi Musa alaihissalam gak banyak ngomong, gak menawarkan apa yang bisa saya bantu, enggak tahu masalahnya apa. Oh, sumurnya ditutup batu, batunya diangkat. Sehingga wanita-wanita itu paham kalau dia ditolong. Setelah itu ya gak ngomong apa namanya, udah saya tolong ya, jangan lupa loh ya, nama saya Fulan, no. Gak ada. Terus pergi wanita itu begitu saja. Nabi Musa kemudian bersandar di bawah pohon. Bersandar di bawah pohon, coba kita rasakan ya. Capek, habis ngangkat batu, gak ada makanan, gak ada minuman. Kecuali dari sumur tadi itu ya. Capeknya luar biasa. Kemudian gak ada teman. Kalau bahasa kita apa ini? Bukan layah-layah ini, deleng-deleng. Sudah gak tahu harus kemana. Ini pelajaran, saking rendahnya dunia, saking gak ada artinya dunia buat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kekasih Allah pun diperlakukan semacam itu. Paham ya? Kekasih Allah itu diizinkan merasakan lapar, diizinkan merasakan susah yang gak enak. Ya. Kenapa? Karena susah gak enak, dunia itu semua gak ada artinya buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kekasih Allah itu enggak dapat dunia, enggak dapat yang enak, enggak dapat makan, enggak dapat minum, itu hal yang biasa. Karena memang enggak ada artinya. Makanya kok sekarang banyak orang yang agak enggak paham, oknum-oknum protes. Aku sudah ibadah kok tetap melarat. Ya karena memang dunia itu enggak penting, ya dunia itu enggak penting. Jadi nggak punya duit tuh nggak jadi masalah. Tapi nggak lama. Kalau lama ya masalah. Karena orang-orang beriman tuh kondisi begitu tidak akan lama. Hanya mengalami. Berapa lama Nabi Musa alaihissalam mengalami? 7 hari. Nah kalau kamu sampai 2 tahun kok begitu, berarti masalah itu. Ada yang salah. Karena wahyunya Allah Ta'ala gak mungkin salah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu pasti. Itu bukan janji ya, bukan janji, tapi pemberitahuan. Pengukuhan. Allah menetapkan. Bukan Allah menjanjikan, Allah menetapkan kalau kamu takwa hasilnya begitu loh. Kamu akan selalu dapat solusi, kamu akan dapat rezeki kalau kamu bertakwa. Sehingga ketika itu Nabi Musa alaihissalam tidak berupaya untuk mengutamakan upaya minta. Ya, tidak mengutamakan upaya minta. Berbeda dengan apa yang nanti diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ketika bertemu Nabi Khidir alaihissalam, keduanya kelaparan masuk desa, yang diupayakan nomor 1 upaya minta. Tok, minta makan. Betul? Tapi Nabi Musa ketika ketemu 2 perempuan itu minta enggak?
aku lapar, minta makan. Enggak. Dua cara ini benar. Ya, dua cara ini benar. Nabi Musa saat itu menggunakan cara minta langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita pada sesi ini ya saya akan bahas dari sisi ini. Nanti kalau pada sesinya yang Nabi Khidir alaihissalam bahasanya beda lagi. Kita bahas ini dulu. Minta. Maka di sini orang-orang yang memang punya jiwa besar ketika dia mengukur nyawanya itu masih bisa selamat dengan dia menahan lapar, maka dia enggak akan minta kepada manusia. Tapi kalau Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan standarnya manusia, jangan diukur dengan kemampuan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kalau enggak makan bisa mati, maka ya kamu kalau enggak punya ya minta sekedar untuk nyambung nyawa. Itu standar normalnya manusia. Tapi Nabi Musa saat itu bukan standar normalnya manusia. Musa yang memang kuat, yang memang kuat, perkasa. Buktinya lapar 7 hari enggak makan saja, batu besar diangkat sendiri. Padahal itu ditarik sama onta satu enggak gerak. Diangkat sendiri, itu kan berarti kan gagahnya luar biasa. Tapi yang seperti itu, ya namanya udah kalau perut itu diserang 7 hari ya, habis energi wajar. Rohnya dipakai, fisiknya dipakai, tapi akhirnya ya butuh asupan, namanya fisik ya butuh asupan. Apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi seperti itu, beliau berkata di dalam Al-Quran, Allah mengabadikan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim fakir. Rabbi inni, duhai Allah yang maha ngurus aku. Ini sungguh. Ya, sungguh. Sesungguhnya aku lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sangat membutuhkan kamu beri kebaikan. Aku sangat membutuhkan kebaikanmu ya Rob saat ini. Kalau bahasa bebasnya begitu. Saat ini aku betul-betul butuh kebaikanmu. Ahli tafsir banyak pendapat tentang arti khair di sini. Allah dalam Al-Quran menyebut al-khair itu bisa artinya harta. Ya, bisa juga artinya al-quwah, kekuatan. Bisa artinya amal soleh. Dalam ayat ini al-khair itu artinya adalah to'am. Menurut sebagian ahli tafsir, makan. Ada lagi yang mengatakan al-khair ya makan, ya kebutuhannya. Ya kebutuhannya. Membutuhkan kebaikan untuk mencukupi kebutuhannya Nabi Musa alaihissalam, yang terdekat adalah makan. Terdekat makan. Nah ini yang coba kita bahas. Siapa sekarang yang dalam keadaan susah tetap aktif berbuat baik dan aktif berdoa dan enggak ngeluh. Ini kasus yang saya temui di masyarakat, dalam keadaan susah kebaikannya berkurang, keluhannya bertambah. Ini yang saya sampaikan kira-kira terjadi atau enggak terjadi ini? Ketika dalam keadaan susah, kebaikannya berkurang, keluhannya bertambah. Seharusnya bagaimana? Kebaikannya bertambah dan tidak mengeluh, tapi melakukan satu hal, yaitu minta alias berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikannya nambah. Terus istiqomah berbuat baik. Setelah itu enggak ngeluh, doa. Nah sekarang banyak orang yang gagal mendapatkan hasil, oh saya udah doa loh, ya tapi kebaikanmu enggak nambah. Oh, saya udah doa, tapi keluh kesahmu jalan terus. Maka kalau mau mencontoh, ya totalitas dicontoh seperti yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Enggak ngeluh. Setelah itu punya harga diri. Ya punya harga diri, izzah, iffah, aziz. Enggak kemudian merendahkan diri. Setelah itu doa, minta sama Allah Ta'ala. Doanya itu dengan kalimat yang sungguh-sungguh. Ini betul ya Allah, butuh banget ini. Ya Allah aku butuh banget,
Sungguh ya Allah aku butuh banget. Dan doanya sambil bersandar di bawah pohon. Nah itu menggambarkan juga orang berdoa itu habis sholat, sudah waktunya berdoa memang, tempatnya berdoa, habis sholat, habis baca Al-Quran, itu memang tempatnya berdoa. Tapi jangan ketika kamu tidak lagi sholat, kamu enggak berdoa. Ini kadang-kadang ini mbak-mbak yang lagi menstruasi itu, ditanya kenapa doanya berkurang, lagi halangan. Jadi menstruasi itu menghalangi doa katanya. Ini kan kesalahan yang luar biasa. Ada mas-mas ditanya, kenapa kamu kok kurang berdoa, lagi enggak sholat? Mens mas, aku memang men. Laki kan men ya. Aku memang men, tapi aku enggak mens. Aku memang men, tapi aku enggak mens. Maksudnya nanti Beb nunggu waktunya sholat, nanti kalau habis sholat baru doa. Jadi doamu nunggu nanti. Doamu nunggu nanti. Kalau sekarang butuhnya, kenapa doanya nunggu nanti? Sekarang doa, nanti juga doa. Tapi kan saya belum di masjid, enggak harus di masjid. Kadang-kadang ketika di tengah bis itu lebih kabul. Dibanding kamu di masjid tapi ngelamun gitu ya. Ya di masjid tapi ternyata menggunakan pakaian yang haram. Naudzubillah min dzalik. Masjid tempat terkabulnya doa, tapi bukan berarti kalau di luar masjid enggak kabul. Nabi Musa alaihissalam di bawah pohon. Ya di bawah pohon, senden, bersandar. Tapi angkat tangan. Namanya sungguh-sungguh, ngemis kok. Masa orang ngemis gagah gini? Ini gak jelas. Oh minta sama Allah kok begini. Ya Allah, saya minta diampuni ya Allah. Kan kurang cetok. Harusnya kan Allahumma ya Allah. Nah ini kan dilihat malaikat bentuknya kan ajib gitu ya. Bentuk orang sungguh-sungguh ngemis sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mengiba, memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa AS menunjukkan gestur tubuh orang minta. Minta. Nah di situ juga ada pelajaran, kamu kalau minta dalam keadaan lapar itu lebih kabul. Makanya kalau orang lagi berpuasa itu ya, saat berbuka itu kan waktu terkabulnya doa. Waktu terkabulnya doa. Ketika berpuasa dari pagi sampai mau maghrib itu, dari mulai subuh ya sampai mau maghrib, itu detik-detik terkabulnya doa sepanjang siang. Karena apa? Lapar. Karena lapar. Jadi lapar ini memang punya kekuatan. Karena itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ambillah pertolongan dari Allah, dapatkan pertolongan dari Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu apa? Menurut ahli tafsir di antara arti sabar di situ adalah dengan lapar berpuasa, poso. Dengan berpuasa. Doa, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Angkat tangan. Ya Allah aku butuh. Hasilnya apa? Suara doa Nabi Musa ini diperdengarkan oleh Allah Ta'ala kepada dua wanita tadi yang lagi ditolong. Nyampe. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dengar itu. Dua perempuan tadi dengar. Nah karena yang dengar ini juga wanita solihah paham. Kelihatannya lapar nih. Coba kalau yang dengar kurang solihah. Masya Allah fasih ya doanya gitu ya. Enggak paham maksudnya luwe dul gitu ya. Lapar ini. Bukan bab fasih, bukan suara merdu. Ya Allah soleh banget ya. Habis nolong baca doa gitu. Bukan masalah itu. Ini paham isyarat. Ya paham isyarat. Oh ini lagi lapar. Lagi butuh ditolong. Nabi Musa juga paham. Ini perempuan. Masa mau minta sama perempuan. Harga diri bro. Gagah. Tapi masih nyawa aman. Kalau nyawa enggak aman ya harus betul-betul minta ke Allah Ta'ala, tapi sama Allah disampaikan ke perempuan tadi, dan perempuan itu ternyata wanita-wanita yang sholihah. Ya pulang cerita sama bapaknya toh ya, Pak itu ada hamba Allah yang soleh itu, tadi nolong saya, nolong kami. Bapaknya ya paham, balas budi. Bapaknya paham balas budi. Ya udah nak, undang ke rumah, undang makan. Masya Allah.
Jadi masalah nomor satu yang paling penting, nyawa diselamatkan dengan makan, diselesaikan sama Allah Ta'ala, langsung diundang makan. Dan tidak nanggung-nanggung yang ngundang makan Nabi Syuaib alaihi salam. Terlepas ada khilaf ulama siapa Syuaib yang dimaksud. Ya, siapa Syuaib yang dimaksud. Diundang makan. Seneng Nabi Musa, enggak kemudian gengsi. Terus tidak mengatakan, oh maaf loh ya, saya enggak butuh balasan. Iki ra cetha iki. Kamu tuh kalau berbuat baik, ada orang yang kemudian membalas dengan kebaikan, ya kamu terima. Kalau butuh diterima, begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau butuh diterima. Kalau enggak butuh, terima. Nanti kamu serahkan pada orang yang lebih butuh. Karena kadang-kadang ya kita itu diberi, kita enggak butuh, orang lain butuh. Sementara orang lain enggak mungkin dikasih sama orang itu. Orang itu maunya ngasih ke kita. Nah, kita kan tahu yang butuh siapa. Ya kita terima, kemudian bagilah lagi. Nabi Musa alaihissalam ketika melihat tawaran diundang ke rumah, senang, berangkat. Tapi yang namanya soleh, namanya soleh yang ngomong, maaf ya, saya jalan di depan, kalian di belakang. Ini rada aneh ya, penunjuk jalannya di belakang. Guide-nya di belakang. Kenapa guide-nya di belakang? Karena Nabi Musa enggak mau nanti kemudian kok lihat perempuan jalan di depan di sawang. Nah, awakmu kan silakan Mbak jalan duluan kalau di sawang. Awakmu itu. Kita ini silakan Mbak jalan duluan sama lapar sama nyawang. Masya Allah, Masya Allah. Nabi Musa enggak mau pandangannya ke perempuan, enggak mau. Silahkan jalan di belakang. Terus gimana nanti mengarahkan ke rumah? Ya kalau mau belok kanan lempar aja batu ke kanan, belok kiri lempar batu ke kiri. Bahkan suaranya pun tidak boleh disuarakan. Maka di situ sebagian ahli tafsir mengatakan ini salah satu dalil bahwasannya suara wanita adalah aurat. Kecuali ketika daruroh. Ya ketika darurat. Ada kan yang suara wanita aurat ya. Kalau kita kan suaranya bukan aurat kecuali yang jadi aurat. Yang gimana? Ya nyanyi mbak cintalah. Aurat kuwi mbok rungokno. Nafsu syahwatmu bergejolak ngeri ya. Itu aurat yang begitu. Kalau yang normal-normal ya normal ya normal. Lanjut. Apa yang dilanjut? Normal ya. Orang kelingan aurat kayak gitu. Nah ini sampai di rumah, ya sampai di rumah diundang makan, dikasih makan enak, diajak ngobrol. Ditanya dari mana dan lain sebagainya. Langsung dipek mantu. Masya Allah. Ini pelajaran buat bapak-bapak ya, bapak-bapak. Kalau ada calon menantu ganteng soleh, udah jangan kamu tanya pekerjaannya apa. Ini jelas Nabi Musa pengangguran ini. Jelas Nabi Musa pengangguran. Betul? Tapi kan mau kerja, sifat baiknya ada, amanah, pek mantu, udah mau enggak kamu? Saya pek mantu, maharnya kamu kerja sama saya. Oh siap, siap. Insya Allah ini buat bapak-bapak yang punya anak perempuan ya, laki-laki soleh itu mahal. Larang lah, melasi larang. Kenapa? Perempuan itu jauh lebih banyak dari laki-laki, makanya laki-laki itu mahal, apalagi yang soleh. Makanya kalau kamu lihat ada pria yang soleh, jangan nunggu dilamar, lamaran buat anakmu. Loh serius itu. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melamar para sahabat untuk menikah dengan Sayyidatuna Hafsah. Sampai akhirnya semua nolak, jangan, kelihatannya mau dilamar sama Nabi Muhammad SAW. Ditawar loh. Ada orang bilang pamali. Masa anak perempuan ditawar-tawarkan? Loh, itu bukan ditawarkan, dicarikan jodoh yang soleh. Kalau udah ketemu, nah nanti dikasih tahu laki-laki tadi, tolong ke rumah ya, lamar anak saya. Paham ya? Tapi itu cuma prosedur saja. Udah aku terima kok lamaranmu. Asik enggak kalau ada calon mertua begitu? Pengen punya yang seperti itu? Qabul insyaallah. Iya, yang begini-begini kan layak didoakan ya.
Kita kalau suka mendoakan orang lain nanti kita akan dapat yang sama. Amin. Paham? Kok mesem kamu? Lanjut. Di mana tadi? Mesem. Nabi Musa dilamar. Nah, untuk pria yang dilamar, kalau memang yang lamar orang baik-baik, dan kamu udah lihat wanita itu baik-baik, udah nggak usah kebanyakan kamu mikir, aku masih pengangguran, nanti makannya pakai apa, hidupnya bagaimana. Ini hasil sinetron. Orang kok nggak pede. Yang pede gitu, siap. Karena kamu siap bekerja. Burung aja nggak punya pengalaman asal terbang muter-muter ya mangan kok ya. Betul nggak itu? Emprit itu loh, emprit. Burung seriti, burung apa itu? Seriti, emprit, apa namanya itu? Pipit ya, nah, burung pipit itu terbang keliling, berani nikah. Cilik, pekerjaan belum jelas, emprit ya, wani nikah. Kamu badan besar takut nikah, jawabannya belum punya modal, kan gak jelas. Gak jelas. Loh ini serius ya, betul kan ya? Mau belajar dari mana kalau diajari sama Al-Quran masih belum paham-paham. Oh, Nabi Musa ya langsung sami'na wa ta'na, siap, nikah. Dalam satu hari dapat makan, dapat guru, dapat rumah, dapat pekerjaan, dapat istri. Masya Allah. Itu loh orang soleh, kalau kena masalah nggak lama-lama. Lah kok kamu lama-lama kenapa? Berarti ada yang salah. Bagaimana cara Allah menghibur hambanya ini? Masya Allah, dibuat lapar, dibuat dia mengalami yang gak enak, tapi gak lama. Betul gak? Gak lama. Langsung dikembalikannya itu apa? Min haitsu la yahtasib. Siapa yang menyangka gara-gara cuma menolong ngambilkan air, tiba-tiba dapat guru, tiba-tiba dapat rumah, dapat makan, dapat istri, dapat pekerjaan. Siapa yang menyangka? Itu yang namanya min haitsu la yahtasib. Lah kok gitu kamu jadi muslim kok urip jek ragu ae. Mumut ae. Berarti ada satu yang salah dalam akidah dan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pokoknya terus bergerak dan berbuat baik. Ya, terus bergerak dan berbuat baik. Tak kenal putus asa. Tapi Ustadz, tapi Yai, tapi Bib, saya itu selalu gagal. Enggak apa-apa. Ya. Kan pertandingan belum usai. Pertandingan belum usai. Kan selalu gagal mencoba. Nanti kan akan berhasil. Orang goreng telur aja itu mau jadi telurnya indah butuh latihan. Loh. Tak, biar enggak mebu. Sudah jelas tinggal tak, biar harusnya kan ke wajan. Tak, biar sampingnya wajan. Tak, biar ya bentuknya enggak jelas. Tak, biar minyaknya muncrat. Mengalami kecelakaan wajahnya kena minyak. Itu yang sederhana. Tapi akhirnya bisa. Bayi belajar berangkang. Masya Allah. Bisa langsung bangun. Mengenang masa kecil dulu kan ya. Mau ngangkat badannya sendiri kan beratnya luar biasa. Tapi lama-lama lari. Sekarang main sepak bola. Gerang sak meni. Pencolotan, wah bisa nendang, bisa koprol dan lain sebagainya. Ya awal gagal itu bukan gagal, itu namanya latihan. Ya namanya latihan. Nah kalau kita jalani itu, Allah akan selesaikan. Caranya diselesaikan selalu dalam kebaikan. Selalu dalam kebaikan. Selama kita selalu dalam kebaikan, maka Allah akan selesaikan lewat kebaikan itu. Gak nyono toh ya, gak nyangka-nyangka. Ya gak nyangka. Nah ternyata di situ ada the power of doa, kekuatan doa. Maka doa di surat Qasas nih ya, doa di surat Al-Qasas ayat 24. Ada yang nanya tadi itu di mana Bib ya, surat Al-Qasas ayat 24. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa,
tempat yang teduh artinya di bawah naungannya pohon ya, bersandar di pohon. Duhai Tuhanku, sungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan, tanda kutip buka makanan, tanda kurung buka makanan, tanda kurung tutup, yang engkau turunkan kepadaku. Jadi kebaikan di situ ditafsirkan makanan ya, di antaranya. Nah, kalau kita mau mengamalkan doa ini, ambil dari kalimat Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah, ini buat jombloan dan jomblowati, pengangguran dan pengangguran wati. Iya, buat yang kelaparan kok cari makanan gak dapat-dapat karena gak punya fulus, gak punya duit, tapi siap bekerja. Ya, semangat bekerjanya tinggi. Ngelamar sana, ngelamar sini kok ditolak, jalankan ini. Lakukan kebaikan dan dawamkan doa ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Langsung dilamar. Dilamarnya 1 sebagai mantu, 2 sebagai karyawan, 3 sebagai murid. Makhtub loh ya, beda loh, khotib wal makhtub. Orang ngelamar itu berat loh ya. Ngelamar itu berat. Saya tuh enggak suka ngelamar, saya sukanya dilamar. Karena melamar itu berat. Tapi kalau dilamar makhtub, wah Masya Allah. Al-farq bainal khatib wal makhtub. Yang dilamar itu kan tinggal nerima atau nolak. Jadi dia yang menentukan. Enak mana? Melamar atau dilamar? Nah, kamu pilih nanti dilamar atau melamar? Yakin? Dilamar ya insya Allah ya. Maka ya harus punya sesuatu untuk terlamar tadi harus punya sesuatu. Kebaikan dan keyakinan. Izzah. Nanti akan dapat itu. Insya Allah akan dapat. Sampai di sini jelas? Dah cukup kajian malam hari ini walaupun tidak panjang tapi cukup panjang. Kurang lebih kan 30 menit. Sekarang pengumuman dari saya, tolong nanti Mas Seto ini dipotong kemudian di-share kemana-mana. Pengumuman dari saya. Sahabatku dimanapun antum berada, karena maraknya akun di TikTok yang menggunakan nama saya, padahal itu bukan saya, menggunakan foto saya, padahal itu bukan saya, menggunakan logo saya, padahal itu bukan saya, maka saya membuat akun TikTok dan saya akan ajak semuanya follow akun TikTok saya ini. Biar apa? Biar tidak terjadi penyalahgunaan nama. Sehingga nanti hal-hal yang negatif bisa diminimalisir. Ya. Nama akun TikToknya adalah Habib Novel Official. Ya, Habib Novel Official. Seluruh akun TikTok selain Habib Novel Official berarti itu bukan milik saya dan saya tidak bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan oleh pemilik akun tersebut. Ya, saya tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan oleh pemilik akun tersebut. Untuk kawan-kawan yang sudah membantu saya menyebarkan video-video dakwah di TikTok, jazakumullah khairan, tapi dengan segala hormat tolong namanya dirubah, ditambahin misalnya non-official, ya, atau fotonya ganti fotomu, ya, atau fotomu, atau kalau pakai foto saya ditulisi ini bukan akun resmi Habib Novel, karena yang menyedihkan itu ketika ditanya kemudian menjawab, dikira itu saya yang menjawab. Yang khawatir lagi ini menjelang 2024, tiba-tiba nanti upload video-video yang bukan saya ingin upload itu ya, dikira itu saya akan bisa memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat. Di selain itu kadang jualan sesuatu yang saya nggak pengen jualan. Ya, jualan sesuatu yang saya nggak pengen jualan, misal gitu ya. Misal kalau seandainya ada, insya Allah nggak ada ya. Akun atas nama Habib Novel padahal bukan saya. Terus jualan sempak, kan ya rada lucu ya. Wah, so Habib Novel jualan sempak. Misal begitu loh ya. Maka daripada nanti menimbulkan polemik dan lain sebagainya, saya nggak ngurusin. Orang mau pakai akun tersebut bebas, miliknya sendiri sakarepmu ya. Cuman saya mau buat akun saya sendiri dikenal masyarakat, biar apa? Biar masyarakat tahu, oh ini yang Habib Novel, yang itu bukan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
kan. Jelas? Nah, mudah-mudahan berkah. Nah, teruntuk yang sudah bantu share siapapun, saya ucapkan jazakumullah khairan. Beb, itu akun-akun itu dapat duit, saya enggak ngurusin duit. Mau dapat duit, dapat hadiah apa, enggak jadi masalah. Saya ikut senang kalau ada orang dapat rezeki. Saya ikut senang. Tapi jangan sampai nanti akhirnya upload video atau gambar atau jualan tadi itu ya. Sesuatu yang saya enggak jualan atau bahkan menjawab pertanyaannya orang seakan-akan itu saya padahal bukan saya. Maka itu telah melakukan kebohongan kepada masyarakat. Itu suatu yang berbahaya dalam dakwah karena bisa memberikan informasi yang tidak tepat. Maka saya minta semua kawan-kawan saya dimanapun berada segera follow akun TikTok official resmi Habib Novel Al-Idrus, namanya @habibnovelofficial. @habibnovelofficial. Jelas semuanya? Mudah-mudahan barokah manfaat. Yang kedua, ya. Saya mengajak kawan-kawan di sini yang mau berbisnis, segera buat akun TikTok khusus nanti untuk bisnis, bukan untuk hal-hal yang enggak manfaat. Nanti akan saya jelaskan pada share-share berikutnya. Ya, kita akan bersama-sama membangun ekonomi umat biar nanti semuanya jadi orang-orang yang punya penghasilan yang cukup untuk naik haji 200 kali. Kan gitu ya, Nawa itu kok naik haji sekali ya. Naik haji 200 kali padahal umurnya cuma 70 tahun. Entah gimana caranya, ya mungkin dengan menghajikan orang lain. Nanti insya Allah akan saya jelaskan khusus untuk santri Ramadan, mungkin besok atau lusa ada sesi khusus ya bisnis bareng Habib Novel. Ya, cara berbisnis yang halal bersama Habib Novel Al-Idrus, khusus untuk santri Ramadan. Buat yang belum jadi santri, ya wallahu alam. Kalau ada bocorannya ya alhamdulillah. Ya, clear semuanya? Ya, jadi saya tidak masalah orang buat akun atas nama saya, tapi tolong ditambahin. Ya, tambahin keterangan ini bukan akun resmi Habib Novel Al-Idrus, sehingga tidak menimbulkan kesalahan informasi, sehingga semuanya nyaman. Karena banyak yang ngomong, Habib kok begini, Habib, saya bilang bukan saya enggak punya akun TikTok. Jadi saya buat untuk jaga-jaga saja waktu itu, tapi sekarang kelihatannya saya harus turun gunung masuk ke TikTok. Walaupun saya udah banyak di TikTok ya. Insya Allah tiap hari saya akan live di TikTok tidak kurang dari 3 kali. Sekapokmu kapan? Ya, tidak kurang dari 3 kali, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, insya Allah. Selain itu juga ada di Instagram ya dan Facebook. Saya akan mulai aktif kembali menggunakan semua platform sosmed ya, sosial media, Facebook, IG, TikTok, YouTube. Keempatnya akan saya gunakan jadi kendaraan untuk menyebarluaskan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah manfaat. Jazakumullah khairan walafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.